dalam kisah-kisah itu difilosofikan di dalam tatanan wayang Jawa, yaitu adanya Petruk Dadi Ratu, dan ini akan segera berakhir. Lalu setelah era Petruk Dadi Ratu ini apa sebutannya? Seiring berakhirnya era Petruk Dadi Ratu itu juga akan mengiringi berakhirnya surutnya sistem tatanan yang saat ini ada. Lalu nanti muncullah sistem tatanan baru, atau aku menyebutnya tatanan keilahian gitu loh. Para ningrat ini harus dipahami dengan tepat. Siapapun bisa menjadi ningrat ketika ia mampu melampaui keduniawiannya, ketika dia mampu melampaui egonya, maka dia seorang ningrat. Ningrat adalah yang hening rat itu dunia. Ketika dia mampu melampaui keduniawiannya, maka dia bisa disebut sebagai ningrat. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini seperti biasa, aku akan menampilkan suatu sudut pandang. Dan seperti biasa pula, panjenengan semua tidak harus setuju dengan sudut pandangku gitu. Tetapi harapanku, sudut pandang ini menjadi inspirasi panjenengan semua. Beberapa tahun yang lalu, aku menyebutnya beberapa tahun yang lalu, waktu itu kebetulan aku masih tinggal di Bali. Waktu itu aku masih tinggal di Bali. Waktu itu sedang terjadi pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan. Aku ditanya oleh beberapa pihak yang kompeten. Ya, jangan pikir sendirilah gitu loh. Pihak kompeten itu seperti apa? Pihak kompeten lalu yang berkaitan dengan pergantian kekuasaan. Gitu. Nah, waktu itu aku menyampaikan suatu istilah, yaitu ini tidak lama lagi akan muncul suatu era namanya era Petruk Dadi Ratu. Kalau dalam konteks wayang Jawa itu ada seperti itu, dan itu nanti akan muncul gitu. Nah itu waktu itu sekali lagi ini kejadian beberapa tahun yang lalu gitu. Nah melalui video ini, video singkat ini, sudut pandangku ini, aku ingin menyampaikan bahwa era Petruk Dadi Ratu ini akan segera berakhir. Era Petruk Dadi Ratu ini akan segera berakhir gitu. Sekali lagi aku tidak bermaksud menyinggung seseorang atau tokoh atau tidak ya. Aku hanya menyebut ini era zaman. Jadi aku pernah mengatakan akan ada era di mana Petruk Dadi Ratu. Lah, era Petruk Dadi Ratu ini akan segera berakhir. Gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan yang kusebutkan di beberapa videoku tentang zaman baru, era baru? Ya, tepat. Seiring berakhirnya era Petruk Dadi Ratu itu juga akan mengiringi berakhirnya surutnya sistem tatanan yang saat ini ada. Lalu nanti muncullah sistem tatanan baru, atau aku menyebutnya tatanan keilahian gitu loh. Tatanan yang selaras dengan alam. Aku berharap kita semua ini bersiap untuk itu. Karena jujur kalau kita amati melalui kehidupan kita pribadi di sekitar kita maupun melalui pengamatan sosial media, era Petruk Dadi Ratu ini hampir melingkupi semua lini. Hampir melingkupi semua hiruk pikuk kehidupan kita. Karena begitu populer, begitu terkenalnya era Petruk Dadi Ratu ini gitu loh. Dan menurutku era ini akan segera berakhir. Jenengan monggo merenung, jenengan monggo dihayati apa yang ku sampaikan ini gitu loh. Karena ini penting. Seperti yang ku bilang, kalau kita tidak mampu bertindak dengan penuh kesadaran mengantisipasi apa yang akan terjadi, ya itu berbahaya. Kita akan ketinggalan, bahkan kita mungkin akan hilang. Kita akan hilang. Tapi itu pilihan sih.
Monggo jenengan mau bagaimana? Apakah panjenengan ingin mengikuti zaman baru atau panjenengan akan hilang di telan waktu? Ya itu pilihan. Monggo itu terserah panjenengan semua. Tetapi aku berharap melalui video singkat ini bisa menginspirasi panjenengan semua untuk bahwa akan segera berakhirnya suatu era tatanan, era zaman gitu loh. Dalam kisah-kisah itu difilosofikan di dalam tatanan wayang Jawa, yaitu adanya Petruk dadi ratu dan ini akan segera berakhir gitu loh. Sekali lagi aku tidak menunjuk atau membicarakan sosok gitu. Aku ini bicara era zaman gitu loh. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan. Memang ini zamannya begitu gitu loh. Nah, sekarang tugas kita untuk bersiap mengakhiri atau berakhirnya era Petruk dadi ratu, lalu kita membangun tatanan baru, peradaban baru dengan kesadaran baru, yaitu kesadaran keilahian, kesadaran yang selaras dengan alam, yang membuat kita utuh, yang membuat perbedaan itu betul-betul menjadi berkah, yang membuat perbedaan itu betul menjadi sesuatu yang indah. Kita tidak harus sama. Kita semua tidak harus sama. Bahkan mari kita tampilkan ciri khas kita masing-masing, tapi dalam bingkai kesatuan yang utuh, yang mengutuhkan gitu loh. Persis seperti kita melihat wajah. Kalau panjenengan ditanya, mana wajahmu? Ini, no. Tunjuk. No. Ketika kita tunjuk ini, oh ternyata ini dahi. Ketika kita tunjuk ini ternyata dagu. Lalu wajah itu mana? Ya seperti itu. Jadi satu rangkaian yang berbeda tapi satu kesatuan. Itulah tatanan keilahian, itulah tatanan yang selaras dengan alam. Nanti akan kita tampilkan itu. Sekaligus juga seiringan dengan berakhirnya era Petruk dadi ratu. Lalu setelah era Petruk dadi ratu ini apa sebutannya? Yaitu tadi era kadewan atau era keilahian tampil kembali, dan atau bahasa yang lainnya ya era para kesatria kembali. Kesatria dalam arti sesungguhnya loh ya. Bukan seperti yang jenengan artikan sekarang, kaum kesatria itu hanya milik para bangsawan, para nengrat. Tidak begitu. Aku pernah membuat videoku, kontenku tentang itu, bahwa para nengrat ini harus dipahami dengan tepat. Siapapun bisa jadi menengrat ketika ia mampu melampaui keduniawiannya. Ketika dia mampu melampaui egonya, maka dia seorang nengrat. Bagiku nengrat adalah yang hening, rat itu dunia. Artinya ketika dia mampu melampaui keduniawiannya, maka dia bisa disebut sebagai nengrat. Jadi ini era nengrat nanti akan kembali lagi mengakhiri era Petruk dadi ratu. Sekali lagi, aku tidak bermaksud menunjuk atau merendahkan seseorang atau apa ya. Aku bicara tentang ini zaman, tentang era zaman gitu loh. Sekali lagi, era Petruk dadi ratu akan segera berakhir dan akan kembali tampilnya era keningratan, era keilahian, era kadewatan. Monggo jenengan renungkan, monggo jenengan hayati, dan panjenengan semua tidak harus setuju dengan apa yang aku sampaikan. Panjenengan bisa menampilkan sudut pandang pandangan, tapi harapanku adalah tidak hanya sekedar punya sudut pandang, tapi harus dilakoni. Kita harus bersiap, kita harus bertindak. Kembali ke masalah bertindak tadi ya. Kita harus bertindak untuk menyiapkan diri, menyambut kembalinya era kesatriaan, era keningratan, era keilahian, era kadewatan. Kembalinya itu kita harus mempersiapkan diri, tidak menunggu, apalagi tidak mau tahu. Nah, kalau tidak mau tahu bisa hilang kita. Kalau tidak percaya buktikan. Nah, jadi silakan buktikan gitu. Dipahami ya? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.